Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sekarang saya tahu seperti apa orang munafik. Hahaha. Hao Tian berkata dan tertawa terbahak-bahak. King Sui tidak mengutuk tetapi hanya terus melihat katak hitam bermata 4 itu. Melalui teknik penglihatan langitnya, King Sui memperhatikan bahwa ini adalah binatang iblis kuno berdarah murni. Itu sangat kuat dengan garis darah yang kuat. Tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga unggul dalam gelombang suara dan serangan racun. Ia juga terampil dalam elemen air dan tanah. Kodok hitam bermata 4 ini terlalu kuat. Hal ini membuat King Sui merasa bahwa katak hitam bermata 4 ini adalah binatang penjaga sekte Buddha. Anak muda, kamu terlalu tidak sopan. Bukankah senior Anda memberitahu Anda untuk menghormati orang yang lebih tua? Orang tua itu tidak cemas dan memasang penampilan seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada juniornya. Karena kamu ingin menyelesaikan sesuatu, maka aku akan membiarkan keinginanmu. Ci yang tidak bisa terusik untuk melanjutkan obrolan omong kosong dengan biksu tua itu. Pendeta manusia Buddha menatap King Sui dengan cahaya setan yang sangat intens di matanya. Dia tidak lagi tampil setenang dulu. Saudaraku, saat kita mulai berkelahi nanti, hati-hatilah dengan katak bermata 4 itu. Jangan mengisi daya terlalu cepat dan stabil. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. King Sui berkata dengan lembut kepada Ci Yang. Baik, apa yang harus saya lakukan nanti? Ci Yang bertanya. Kalau begitu kau bisa melawan biksu tua itu. Saya akan membantu Anda untuk mengurungnya, kata King Sui. Baiklah. Mari kita lakukan. Nyanyian Buddha. Gambar seorang Buddha muncul di hadapan biksu tua dan bersamaan dengan itu, nyanyian Buddha yang samar terdengar di sekitarnya. Ini seperti sinar cahaya saat fajar, di mana kekuatan misterius muncul di sekitarnya. Keinginan bertempur untuk orang-orang di pihak lawan sangat tinggi, dan bahkan kekuatan mereka telah meningkat banyak. Ingat cara untuk masuk dan keluar dari formasi. Jangan berlebihan karena mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Begitu Anda melihat situasinya tidak bagus, masuk ke formasi terlebih dahulu. Kamu akan aman kalau begitu. King Sui berkata kepada semua orang. Orang-orang yang terluka parah tidak bisa ambil bagian dalam pertempuran, tetapi mereka semua berdiri menonton dalam formasi. Mereka berharap bisa ikut bertarung. Sisi lawan telah mengepung seluruh ciklan. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak orang di pihak mereka. King Sui keluar dari pintu keluar formasi. Dia sudah menerapkan formasi, dan yang dia gunakan adalah formasi berbentuk kerucut. Dia dan Ci yang berdiri paling depan, bersama dengan naga pembunuh naga King Sui, Raja Harimau Berlian Putih, dan binatang iblis lainnya. King Sui ingin menggunakan pertahanannya yang kuat untuk membuat celah di sisi lawan. Oleh karena itu, saat dia menuju keluar, dia menerapkan teknik pelemahan pada musuh berulang kali. Dan kemudian, dia langsung membunuh salah satu ahli dengan transposisi stelar. Segel kebijaksanaan Buddha. Segel kebijaksanaan Buddha King Sui mengenai biksu tua itu. Biksu tua ini juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. King Sui melakukan teknik gerakannya dan kemudian tinju naga berserk. Gunung 9 benua terus jatuh, dan binatang pembunuh naga terus maju sambil bekerja bersama dengan King Sui. Tubuh besar Longzuer juga melesat dengan cepat, dan ada laba-laba iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Bunuh. Ketika tim King Sui keluar, lawan juga bergerak. Lautan manusia menyerbu menuju King Sui. Namun, meski mereka memiliki kekuatan dalam jumlah besar, tidak banyak dari mereka yang bertarung secara langsung. Bagaimanapun, tidak banyak orang di pihak King Sui. Duar-duar-duar. Suara benturan keras terus berdering dan aliran cahaya cemerlang terus meledak di langit.
Biksu tua dan beberapa lainnya memimpin pertarungan, dan Qi Yang melambaikan Scarlet Flaming Sabre dan bertarung melawan biksu tua. Untungnya, dengan efek penguatan dari keterampilan King Sui selain King Sui yang telah melemahkan biksu tua, Qi Yang berhasil berada di atas angin. Pertarungan terus berlangsung dan pihak lawan menderita banyak korban. Gunung Sembilan Benua terus membubarkan kelompok mereka. King Sui tidak membiarkan orang-orang dari klan Qi keluar terlalu jauh jika mereka tidak dapat kembali ke formasi pada saat dibutuhkan. Jika itu terjadi, tidak akan ada cukup orang di sisi Qi klan untuk mengaktifkan formasi pembunuhan. Setelah efek melemah, banyak orang tidak dapat mengambil tinju naga berserk King Sui saat ini. Windwise Willow, Siu, Duar. Sebuah panah tajam yang menakutkan menghantam kepala seorang anggota klan Qi, menyebabkan kepala orang tersebut meledak di tempat. Sedikit kekacauan segera menyebar di sekitar orang-orang. King Sui dengan cepat mencari di antara kerumunan. Anak panah kebanyakan orang tidak bisa secepat ini juga tidak akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Seseorang dengan kemampuan seperti itu sudah dianggap sebagai penembak jitu, dan jumlahnya tidak banyak. Jika tidak, klan Qi akan dimusnahkan secara instan. King Sui segera melihat seorang pria dengan baju besi emas. Dia memegang busur besar. Dia tampak setengah baya dengan tubuh tinggi dan berotot, dan dia hampir 1,5 kali tinggi orang biasa. Seseorang dari Sekte Gajah Iblis. Orang-orang dari Sekte Gajah Iblis memiliki perawakan yang tinggi dan besar. Mereka memiliki garis keturunan gajah besar di dalamnya, yang dikabarkan sebagai keturunan gajah ilahi. Jika seseorang di antara mereka benar-benar menghidupkan kembali garis darah gajah ilahi yang sebenarnya, maka Sekte Gajah Setan akan dapat bangkit sekali lagi. Saat ini, pria itu telah menarik busurnya, mengarah ke Qi Yang yang berada di tengah pertempuran. Ini belum semuanya. King Sui melihat bahwa tubuh besar katak hitam bermata empat itu tiba-tiba menonjol, dan itu langsung menjadi lebih besar, seperti gunung kecil. Gunung Sembilan Benua. Wosh! King Sui menyerbu langsung ke arah pria berbaju emas. Gunung Sembilan Benua memasang penghalang di depan katak besar. Itu juga menghalangi pandangan pria dengan baju besi emas. Beng! Kodok besar membuka mulut besarnya dan menelan Gunung Sembilan Benua. Dan pada saat itu, pria berbaju emas melepaskan busurnya, dan panah tajam itu melesat dengan pancaran cahaya cemerlang dan aura mematikan. Pedang terbang, Siu. King Sui mengendalikan pedang terbang senjata ilahi dengan pikirannya, mengirimkannya untuk berbenturan dengan ujung tajam panah. Boomim, sebuah ledakan terjadi. Bahan panah itu secara alami tidak sekuat pedang terbang King Sui. Selain itu, pedang terbang senjata ilahi saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kecepatan dan kemampuannya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tangan penangkap naga. Sosok naga besar terkunci pada pria berbaju emas. Pada saat itu, King Sui juga telah tiba di sebelah pria itu. Bagaimanapun, Windwise Willow memungkinkannya untuk bergerak sangat cepat. Ketika pria berbaju emas tertangkap tangan penangkapan naga dan menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, wajahnya berubah drastis. Dan ketika dia melihat King Sui muncul di sampingnya, ekspresi wajahnya menjadi lebih pucat. Ledakan Berserk Dragon In's Force. King Sui melayangkan pukulan sederhana namun kejam ke tenggorokan pria berbaju emas itu. Klang! Siluet King Sui menghilang dari tempatnya, dan dia kembali ke tempat dia sebelumnya. Ceritanya panjang, tapi dia hanya butuh waktu, karena dia tidak bisa pergi terlalu lama. Kalau tidak, tempat itu pasti akan kacau balau. Pihak lawan juga punya banyak cara. Klan Qi sudah menderita 5 korban jiwa, 2 tewas dan 3 luka-luka, di mana salah satunya terluka parah. Untungnya, ketiga pihak yang terluka sudah kembali ke formasi kecil klan. Kodok hitam bermata 4 yang telah menelan Gunung Sembilan Benua sepertinya ingin mencernanya. Itu terus mengeluarkan suara serak yang keras, dan angin kencang terbentuk di langit, menyebabkan banyak orang tidak dapat berdiri dengan stabil. Baru sekarang banyak orang tahu bahwa katak hitam besar ini adalah keberadaan yang menakutkan.
King Sui tidak khawatir Gunung 9 Benua akan dicerna. Itu adalah harta karun tertinggi dan berat 9 benua gunung sangat menakutkan. Karena itu, dia tidak berencana mengeluarkannya untuk saat ini. Gunung 9 benua yang menjadi lebih besar menyebabkan tubuh katak hitam bermata 4 membengkak. Ia mengeluarkan teriakan yang menyakitkan, dan tubuhnya menjadi jauh lebih berat dan canggung. Setelah melihat perbedaan besar dalam jumlah antara kedua sisi, King Sui mengeluarkan 4 cacing ilahi es hitam yang besar. Ini adalah tekanan yang besar. Saat keempat cacing ilahi es hitam keluar, suhu langsung turun beberapa ratus derajat. Bahkan awan di langit pun membeku. Hanya pembudidaya yang kuat yang mampu menahan suhu ini. Orang biasa akan mati seketika. The Black Ice Divine Worms sangat kuat untuk memulai. Apalagi keempat orang ini telah diperkuat sejak mereka masih dalam telur mereka. Sejak itu, mereka terus menjadi lebih kuat. Dan meski tubuh mereka sudah matang, usia mereka masih terbilang muda. Semua ini tidak penting. Kekuatan mereka sudah matang, dan kondisi mereka juga berada di puncaknya. Alam Valet Jade Immortal tidak akan mempengaruhi masa hidup mereka di dunia luar. Cacing ilahi es hitam yang besar terus bergerak, memuntahkan udara seputih salju. Udara ini adalah racun besar, racun dingin es hitam. Ini adalah racun esensi cacing ilahi es hitam, dan bahkan pembudidaya tidak akan mampu menahannya. Saat itu, Shen Huang sudah sangat kuat, tetapi dia juga tidak mampu menahan racun dingin es hitam. Racun cacing ilahi es hitam yang ditemui Shen Huang adalah sesuatu yang tidak sebanding dengan racun cacing ilahi es hitam King Sui. Perbedaan tersebut sebanding dengan jarak antara langit dan bumi. Yang Shen Huang temui sudah sangat menakutkan, jadi tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang betapa menakutkannya cacing ilahi es hitam King Sui. Jumlah kematian meningkat di banyak daerah. Dengan masuknya Black Ice Divine Worms, situasinya menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Ada terlalu banyak orang di pihak yang berlawanan, tapi tidak banyak orang yang ambil bagian dalam pertempuran karena keterbatasan ruang. Oleh karena itu, pada saat ini, itu adalah ujian ketahanan untuk klan Qi. Ketahanan bukanlah masalah. Itu karena King Sui telah memberitahu orang-orang dari klan Qi, jika kamu lelah, kembalilah untuk beristirahat. Kembalilah lagi setelah Anda beristirahat. Musuh terus berjatuhan, dan mayat di dasar telah menumpuk menjadi gunung kecil. Aura darah memenuhi tempat itu, tetapi es yang membeku di udara membuat bau darah tidak menyebar kemana-mana. Kodok hitam bermata 4 itu masih terus bersuara. King Sui telah mengubah Gunung 9 Benua ke keadaan terbesarnya. Namun, dia masih tidak bisa membuat katak itu meledak. Tampaknya mustahil baginya untuk membunuh katak besar ini dengan cara seperti itu. Dalam situasi di mana ada terlalu banyak musuh, akan lebih baik untuk membunuh orang yang memimpin terlebih dahulu. Tanpa pemimpin, kecakapan bertarung lawan akan sangat terpengaruh. Kepala Wu Clan telah dibunuh oleh kedua wanita itu, dan mereka sekarang bertarung melawan beberapa ahli tingkat sesepuh atau penjaga Wu Clan. Kepala Sekte Gajah Iblis masih ada. Dia tampaknya memiliki kepala yang kuat, dan kecakapan bertarungnya sangat kuat. Hao Tian dan yang lainnya hampir tidak bisa mengimbanginya. King Sui membuat binatang pembunuh naga untuk pergi. Saat ini, binatang pembunuh naga tidak seperti dulu lagi. Itu harus bisa menangani situasi sekarang. Koak. Suara keras terdengar, dan katak hitam bermata 4 akhirnya memuntahkan Gunung 9 Benua. Kemudian, sosok besarnya jatuh ke arah Gunung 9 Benua. Tubuhnya yang besar seperti puncak gunung hitam dan jauh lebih besar daripada Gunung 9 Benua. Angin kencang bertiup tiba-tiba, diikuti oleh kabut hitam seperti aura di belakangnya. Kabut racun. King Sui telah menggunakan dominasi areanya. Orang-orang di sisi Ciklan bermandikan cahaya perak seputih salju, menghalangi kabut hitam di luar. Boomim. Gunung 9 Benua dikirim terbang. King Sui tidak tahu apakah katak besar itu mencoba menghancurkan Gunung 9 Benua atau hanya mencoba melampiaskan amarahnya.
Setelah mengirim gunung 9 benua terbang, mata hijau katak besar itu sekarang berubah sedikit merah. Sekarang pergi ke arah King Sui, membuka mulutnya yang besar. Cairan hitam pekat mengalir ke arah King Sui dan sekitarnya. Pada saat yang hampir bersamaan, lengan katak besar itu menghantam King Sui. Pedang terbang. King Sui tidak berani terlalu ceroboh. Kodok besar ini sangat aneh. Mengangkat tangannya, cahaya keemasan bersinar, menghalangi keluarnya cairan hitam. Ketika cahaya itu bersentuhan dengan cairan itu, suara desis yang kuat terdengar, seolah-olah cahaya yang bersinar itu meleleh tanpa henti. Slas! Pedang terbang memotong katak bermata 4, tetapi ukurannya terlalu berbeda dari tubuh katak besar itu. Itu bahkan tidak sebanding dengan menggunakan jarum untuk menyodok pria dewasa. Rasanya seperti menggunakan jarum sehalus sehelai rambut sapi untuk menyodok seseorang, di mana tidak banyak kerusakan yang dapat ditimbulkan. Buom! King Sui tercengang melihat bahwa dia dikirim terbang oleh katak besar ini. Erton! King Sui melambaikan tangannya dan Erton muncul dari bawah katak besar itu. Erton tidak dapat menembus katak besar itu dan ia langsung hancur. King Sui ahli dalam elemen tanah, dan dia jelas tentang kehebatan Erton. Erton ini berkali-kali lebih tangguh dari logam bermutu tinggi. Meski begitu, itu masih tidak sekuat fisik katak besar itu. Koak! Kodok besar itu berteriak dengan marah seolah-olah merasa marah karena tidak menjatuhkan pemuda ini sampai mati. Itu membuka mulut besarnya, dan lidahnya yang besar tiba-tiba melesat ke arah King Sui. Itu sangat bau dan cairan kental yang menetes darinya berwarna abu-abu gelap. Lidah itu panjangnya beberapa meter dan terlihat sangat menjijikkan. Jika seseorang dibungkus di dalamnya, bahkan jika mereka tidak mati karena racun, mereka akan mati karena jijik. Tiba-tiba, King Sui teringat bahwa dia masih memiliki kristal yang meledak. Tanpa pikir panjang, dia mengambil beberapa di antaranya dan melemparkannya ke mulut katak besar itu. Merasa bahwa ini tidak cukup, dia kemudian menerapkan dominasi area ke mulutnya juga. Dominasi area dapat meniadakan racun dan juga memiliki efek lain. Kodok hitam bermata 4 ini memiliki sifat sangat beracun dan jika racunnya dinegasikan, King Sui bertanya-tanya apakah ini akan menyebabkan kerusakan padanya. Buom! Sebuah ledakan keras terdengar, menyebabkan tubuh hitam katak besar itu mengambil warna yang lebih gelap. Itu terus parau dengan marah seolah-olah kesakitan. Namun, King Sui menyadari bahwa rasa sakitnya bukan karena kristal yang meledak tetapi karena dominasi area. Sebelumnya, Gunung 9 benua telah dimakan dan masuk ke perutnya. Artinya kapasitas mulut dan perutnya juga sangat besar dan kuat. Oleh karena itu, kristal yang meledak ini tidak akan membahayakannya. Di sisi lain, dominasi area telah berhasil menyebabkannya mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Warna hitam pekat tubuhnya sepertinya menjadi sedikit lebih terang. Perubahan ini membuat King Sui tercengang sejenak dan kemudian dia tersenyum bahagia. Dia menyerbu langsung ke katak besar itu, tangannya menjadi tembus cahaya seperti giok, memancarkan cahaya suci. Tangan suci. Tinju naga mengamuk. King Sui tiba-tiba meninju tubuh katak besar ini. Beng, puff. Suara seolah-olah ada sesuatu yang meledak terdengar. King Sui melihat ke tempat yang baru saja dia pukul dan tertegun. Sebagian kecil telah runtuh, dan ukurannya mencapai 100 juta meter kubik. Itu dalam keadaan berdarah. Tubuh katak besar itu sangat besar, tetapi bagian yang goyah juga tidak dianggap kecil. Kodok besar itu menjerit kesakitan. Lukanya tidak dianggap besar, tapi rasa sakit yang menusuk jantung itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahannya. Itu adalah rasa sakit yang langsung ke tulangnya, seolah-olah rasa sakit itu akan merobeknya, seperti perasaan ditusuk-tusuk bambu ke kuku seseorang. Tubuhnya yang besar tidak bisa membantu tetapi menggigil. Itu terlalu menyakitkan. Kekuatan ini membuat katak besar merasa takut. Itu adalah makhluk yang sangat beracun, binatang iblis dari elemen kegelapan. Kelemahannya adalah kekuatan sakral dan pemurnian. Dan pada saat ini,
King Sui dengan cepat menyerang tinju naga berserk seperti badai yang hebat. Tangisan yang menyakitkan terdengar di langit, gempa susulan meniup semua awan. Pukulan King Sui menghantam daging katak itu setiap saat, semuanya ditujukan ke titik dalam jarak 10 meter persegi. Saat ini, dia telah memukuli tubuh kodok besar itu sedemikian rupa sehingga organnya terlihat. King Sui awalnya disiapkan untuk menggunakan transposisi stelar, tetapi dia sekarang merasa tidak perlu untuk itu. Dia telah menemukan cara yang lebih efektif untuk melawan katak besar. Jika tidak, hanya dengan tinju naga berserk saja, dia tidak akan bisa mengalahkan kodok besar itu menjadi kondisi yang mengerikan. Koak-koak, kodok besar, yang masih mengeluarkan teriakan kesakitan, melepaskan aura hitamnya. Tidak lagi berani mencoba menelan King Sui. Pertahanannya yang kuat yang sangat dibanggakannya sangat lemah bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari manusia ini. Kekuatan pihak lain adalah sesuatu yang paling membuatnya ragu seolah-olah telah menghadapi musuh alaminya. Tangisan kodok besar yang menyiksa membuat biksu tua itu terkejut dan dia tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Dia memasuki keadaan gelisah. Kodok besar adalah eksistensi yang sangat diandalkan oleh sekte Buddha-Buddha. Bagaimana mungkin itu bisa dipukuli begitu parah oleh seorang pemuda? Saat gangguan ini menyebabkan dia menderita luka di lengan. Sebagian lengannya telah dipotong oleh Ciyang. Biksu tua itu merasa khawatir. Jika pertarungan terus berlanjut, dia pasti akan mati. Pada saat ini, seutas benang laba-laba mengikat pergelangan kakinya. Biksu tua itu melihat laba-laba besar, dan dia menebaskan sekop intannya ke arah benang. Namun, hasilnya membuatnya lebih tercengang dari sebelumnya. Untuk berpikir bahwa sekop intannya tidak berhasil memutuskan benang laba-laba. Saat terkejut, untaian benang laba-laba lainnya menjerat pergelangan kakinya yang lain. Biksu tua itu ketakutan keluar dari akalnya. Dia tidak terlalu takut sebelumnya karena dia percaya bahwa dia akan bisa memutuskan benang laba-laba. Namun, ketika dia menemukan bahwa benang laba-laba ini sangat kokoh, dia sepertinya sudah memprediksi masa depannya. Pedang Ci yang terus menebas ke bawah. Dia, yang sebelumnya berada di atas angin, sekarang dapat dengan mudah menyingkirkan biksu tua ini. Yang terakhir telah kehilangan satu lengan, dan kedua kakinya tertahan. Jika Ci yang masih tidak bisa menjatuhkannya, maka itu tidak bisa dibenarkan. Dengan para pemimpin sekarat satu demi satu dan kemunculan 4 cacing ilahi es hitam yang seperti mesin pembantaian, banyak orang yang akan hancur dan dengan demikian mereka mulai berlari. Sebelumnya, alasan mengapa tidak ada yang lolos adalah karena harga diri mereka. Mereka tidak ingin menjadi yang pertama melakukannya. Tapi sekarang setelah ada orang yang memimpin, apa yang masih mereka tunggu? Pertempuran berlanjut sangat lama dan tidak ada pemimpin yang berhasil melarikan diri. Cukup banyak orang yang lari. Bagaimanapun, ada begitu banyak dari mereka, dan tidak mungkin King Sui mengejar mereka semua. Sekitar 10% dari kelompok tersebut terbunuh dan kebanyakan dari mereka telah dibunuh oleh cacing ilahi es hitam. Meskipun klan Ci memiliki kurang dari 200 orang di pihak mereka, mereka berhasil membunuh tidak kurang dari 10.000 orang. Mereka menghadapi lebih dari 100.000 lawan tetapi mereka tetap menang. Sungguh luar biasa. Ci klan memiliki beberapa puluh korban, tapi jumlah ini hampir bisa diabaikan. Selama mereka tidak mati, King Sui akan bisa menyelamatkan hidup mereka. Tidak banyak yang meninggal. Secara keseluruhan, pertempuran ini adalah kemenangan besar bagi mereka, dan ini membentuk fondasi bagi klan Ci di kota 8 Desolates. Baik penguasa sekte Buddha dan binatang penjaga mereka telah meninggal. Pendeta manusia Buddha juga telah dibunuh oleh King Sui. Pendeta Human Buddha telah menggunakan Golden Seal Talisman untuk melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini dia tidak seberuntung itu. Klan Wu mengalami kerusakan besar dan terlepas dari apakah mereka musnah atau tidak, mereka tidak lagi mampu menjadi salah satu kekuatan terbaik di 3 wilayah bawah. Sekte Gajah Iblis berada dalam kondisi yang sama. Telah terjadi perombakan pasukan di 8 Desolates City.
Klan Qi telah menjadi eksistensi yang unik, dan bahkan ada orang yang merasa bahwa mereka bisa menjadi tandingan sekte hujan ilahi. Tidak ada yang tahu mengapa seseorang menyebarkan rumor ini. Apakah itu hanya untuk perbandingan atau apakah mereka benar-benar ingin menggunakan sekte hujan ilahi untuk menyingkirkan klan Qi? King Sui tidak terlalu memikirkan hal ini. Terlepas dari bagaimana orang lain melihat sekte hujan ilahi, dia tidak peduli. Dia berharap mereka tidak datang untuk membuat masalah untuknya. Jika tidak, dia tidak akan keberatan membalikkan sekte hujan ilahi. Qi yang merasa sangat bahagia sekarang. Klan Qi sekarang bisa dikatakan telah membalas dendam. Setiap anggota klan Qi mempersembahkan dupa dan doa kepada leluhur mereka. Saat ini, mereka semua merasa sangat gelisah. Beberapa dekade telah berlalu, dengan mereka berpikir bahwa klan mereka benar-benar dimusnahkan, tidak mampu membalas dendam. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa gelisah sekarang? Kali ini King Sui sekali lagi terpilih sebagai penjaga klan Qi. King Sui bukan satu-satunya. Kedua wanita itu, serta Hao Tian, juga telah diberi gelar sesepuh kehormatan. King Sui adalah satu-satunya yang diberi gelar wali kehormatan. King Sui tidak menolak tawaran ini. Di masa depan, klan Qi akan menjadi tempat penginapan ketika dia berada di 3 wilayah bawah atau 3 wilayah tengah. Dia bahkan bisa membantu klan Qi berkembang, membawa mereka ke 3 wilayah tengah atau bahkan 3 wilayah atas. Bahkan jika dia akan bergabung dengan Istana Ilahi di masa depan atau jika Istana Ilahi pindah, mereka dapat membantu untuk menjaga satu sama lain. Mayat-mayat itu diserahkan kepada yang lain untuk dibersihkan, dibakar jika diperlukan. Segera, tempat itu kembali ke keadaan damai. Namun, saat damai Qi Clan tidak lama. Setelah beberapa saat, cukup banyak pasukan datang mengunjungi mereka. Banyak kekuatan utama dari Eight Desolates City datang, dan bagi kebanyakan dari mereka, kepala klan mereka datang secara pribadi. Tanpa disadari, beberapa hari berlalu. Yang mengejutkan King Sui adalah tidak ada tindakan yang diambil oleh sekte hujan ilahi. Namun, cukup banyak cabang Qi Clan yang telah kembali. Banyak dari mereka berasal dari klan Qi lama di mana hanya cabang utama yang terbunuh. Klan ini terutama didukung oleh orang-orang di cabang utama, tetapi klan atau pasukan yang hebat masih membutuhkan banyak tenaga untuk mengelola klan mereka. Oleh karena itu, akan ada banyak cabang samping, dan orang-orang ini perlahan kembali. Bisnis Qi Clan juga pulih perlahan. Hanya saja cabang utama memiliki lebih sedikit orang sekarang, menyebabkan istana Qi Clan tampak sedikit luas. Mungkin butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali nomor aslinya. Bukan masalah jika jumlah orangnya lebih sedikit. Selama mereka kuat, hanya beberapa orang yang bisa membela diri mereka sendiri. Qi Yang dan istrinya menjadi jauh lebih kuat, tetapi mereka masih bukan yang terkuat di Eight Desolates City. Ini kecuali King Sui terus tinggal di sini untuk memperkuat mereka dengan kemampuan kendalinya. Tidak akan menjadi masalah bagi King Sui untuk tinggal sebentar, karena King Sui akan tinggal di 3 wilayah bawah untuk sementara waktu. Tapi apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Banyak hal di ruang harta karun sekte Buddha dan klan Qi telah dibawa ke klan Qi, mengisi gudang mereka. Ada cukup banyak hal bagus di sana. Ada juga banyak hal yang mereka peroleh dari pertempuran, termasuk cukup banyak barang bagus. Salah satunya adalah gambar Buddha ilahi, sesuatu yang hampir menyebabkan kehancuran klan Qi. Sekarang ada di tangan King Sui. Itu adalah gambar berwarna emas yang ada di selembar kulit binatang emas. Itu memancarkan aura suci. Meskipun King Sui tidak tahu sudah berapa lama gambar ini dibuat, masih ada aura yang sangat kuat yang berasal darinya. Ini menunjukkan bahwa kulit binatang buas ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Gambar itu adalah salah satu patung Buddha emas besar yang memiliki postur tegak dan tampak menakjubkan. Seolah-olah tubuh Buddha memancarkan cahaya keemasan, dan sang Buddha duduk di udara, dikelilingi oleh awan. Namun, itu tampak seperti bayangan-bayangan. Meskipun itu adalah gambar,
orang bisa merasakan seberapa besar Buddha itu. Awan di sekitar Buddha tampak sangat kecil. Ini adalah gambar yang dapat menstabilkan roh dan alam seseorang, seperti gambar kuno alam ilahi Bei Huang Fan. Namun, ranah gambar kuno alam ilahi ini sangat tinggi. King Sui sedikit gelisah sekarang. Dia sudah mencapai tingkat ke-9 dari alam gua dan telah mencapai pemurnian emas untuk 7 gua. Dia tidak membuat terobosan apapun sejak itu. Meskipun dia sangat ingin mencapai tingkat ke-10 dari alam gua, bagaimanapun juga itu adalah alam legendaris. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Dia juga belum pernah mendengar bahwa puncaknya benar-benar berada di tingkat ke-10 dari alam gua. King Sui hanya ingin menunggu ke-9 guanya berubah menjadi emas sebelum mendapatkan terobosan penting terakhir. Gambar Buddha ilahi ini berguna, atau lebih tepatnya, sangat berguna bagi King Sui. Namun, itu tidak berarti bahwa gambar Buddha ilahi ini akan dapat membuat King Sui mencapai terobosan untuk mencapai 10 gua. Namun, itu bisa membantu meningkatkan alam King Sui. Adapun efek sebenarnya, itu akan menjadi ujian pemahaman King Sui. Qi Yang memberikan setiap harta untuk King Sui untuk dilihat, membiarkan dia mengambil apapun yang dia inginkan. Namun, tidak banyak hal yang bisa menarik minatnya. Meskipun ini adalah 3 wilayah bawah, King Sui tidak akan peduli dengan harta mereka. Setelah King Sui melihat-lihat semuanya, dia membantu Hao Tian dan yang lainnya memilih beberapa barang. Beberapa item benar-benar harta karun, dan orang biasa tidak akan tahu bagaimana menggunakannya. Mereka kebanyakan akan dikumpulkan sebagai barang aneh. Misalnya, sebenarnya ada 3 pagoda harta karun takdir surgawi. Semuanya belum pernah dibuka segelnya sebelumnya. Mereka tampak tua dan kasar. Ini adalah barang bagus dan ketiganya terlihat persis sama. Mereka semua adalah pagoda harta karun takdir surgawi pari. Kedua wanita itu dan dirinya sendiri, masing-masing sudah memiliki 1 set. King Sui memikirkannya, dan setelah beberapa pertimbangan, dia membiarkan Qi Yang, dewa pertempuran kekuatan perkasa, dan Hao Tian untuk mengikat masing-masing pagoda. Jika kedua wanita itu tidak memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari, dia secara alami akan memberikan kesempatan kepada kedua wanita itu. Jika ada hal-hal yang baik, tentu saja mereka mendapat prioritas. Orang lain tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Dewa pertempuran kekuatan perkasa dan dewa pertempuran raja binatang bergabung dengan istana ilahi pada saat yang sama. Hal yang sama berlaku untuk Hao Tian dan Ziye. Oleh karena itu, ketika King Sui mendapatkan barang bagus, dia akan mencoba yang terbaik untuk mendistribusikannya secara adil. Adapun Ciklan, dia secara alami harus memberi mereka bagian juga. King Sui masih bertanya-tanya tentang bagaimana dia harus membuat klan Qi lebih kuat. Untungnya, pagoda harta karun takdir surgawi pari muncul pada waktu yang tepat. Sebenarnya akan lebih baik jika mereka muncul lebih awal, karena pertempuran sebelumnya akan dimenangkan dengan lebih mudah. Dewa pertempuran kekuatan perkasa seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Kekuatannya meningkat pesat setelah dia mendapatkan pari Heavenly Fate Tracer Pagoda. Kemampuan untuk menangkis serangan ini terlalu menakutkan. Bahkan serangan yang mengabaikan pertahanan seseorang bisa diblokir. Ini bukanlah bentuk pembelaan, tapi negasi. King Sui selalu memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari, tetapi dia tahu bahwa itu sia-sia baginya karena kecakapan menyerang terlalu lemah. Setidaknya, pada levelnya saat ini, dia tidak merasa puas dengannya. Ketika mereka merasakan kemampuan kuat dari pagoda, mereka bertiga hampir tidak bisa mempercayainya. Pagoda kecil itu pasti artefak ilahi. Qi yang dapat memblokir serangan lebih dari 1,6 triliun Dao Force. Konsep macam apa ini? Bahkan jika dia melawan biksu tua itu lagi, bahkan tanpa dukungan King Sui, biksu tua itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selama mereka tidak bisa melakukan apapun pada Qi Yang, maka tidak akan ada masalah bagi klan Qi untuk membangun posisi mereka di kota 8 Desolates. Tidak ada yang akan pergi dan membuat masalah bagi mereka.
Baik Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa dan Hao Tian juga sangat gelisah. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa selalu mengagumi King Sui. King Sui telah menyembuhkannya dari kondisinya, memungkinkan kekuatannya yang terbangun meningkat dari 20% menjadi 80% saat ini. Pil obat dan hal-hal lain setelahnya, memungkinkan kekuatannya meningkat berlipat ganda. Saat ini, dengan pagoda kecil ini, dia bisa menjadi eksistensi yang tak tertandingi di antara orang-orang yang memiliki kekuatan serupa dengannya. Bukan karena Hao Tian tidak bisa menerima King Sui. Jika tidak, dia tidak akan bergabung dengan Istana Ilahi. Selama periode waktu ini, dia tahu bahwa perbedaan antara dirinya dan King Sui tidak dapat diperkirakan. Kecemburuan adalah sesuatu yang hanya akan ada di antara dua orang yang tidak memiliki celah yang terlalu besar, tetapi satu pihak memiliki lebih banyak keberuntungan. Keluarga biasa akan iri pada seorang jutawan, tetapi mereka tidak akan terlalu memikirkan seorang miliarder. Jarak mereka terlalu besar dan karena itu mereka tidak memiliki kemewahan untuk merasa cemburu. Dapat dikatakan bahwa King Sui telah memberinya hadiah besar hari itu, membuatnya mengembangkan perasaan pemujaan terhadap King Sui. Yang lain juga memiliki bagian yang bagus, tetapi tidak ada lagi pagoda kecil seperti itu. Efek dari pagoda kecil tidak diketahui orang yang tidak relevan. Tidak ada hal baik yang akan muncul jika fakta ini diungkapkan kepada orang lain. Hanya ketiganya, yang membuat pagoda mengakui mereka sebagai pemiliknya, tahu tentang efeknya. Tak satu pun dari mereka akan memberitahu orang lain. Bagaimanapun, tidak ada manfaatnya jika hal ini diketahui, kecuali menimbulkan kecemburuan pada orang lain. Dalam pertarungan sebelumnya, kekuatan bertarung kedua wanita itu sudah sangat menakutkan. Mereka sepertinya telah menangani pertempuran dengan mudah. Dalam pertarungan sebelumnya, kekuatan bertarung kedua wanita itu sudah sangat menakutkan. Mereka sepertinya telah menangani pertempuran dengan mudah. Itu karena kecakapan menyerang mereka tidak buruk dan dengan demikian pagoda harta takdir surgawi pari telah memblokir hampir semua serangan lawan mereka. Oleh karena itu, musuh tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada kedua wanita itu. 3 pagoda harta karun takdir surgawi pari memungkinkan kecakapan pertempuran kelompok ini meningkat banyak. Meskipun mereka baru kembali ke Istana Ciklan selama beberapa hari, semuanya perlahan pulih. Banyak orang dari cabang samping Ciklan telah berkumpul di sekitar Manor dan semuanya mulai perlahan kembali ke jalurnya. Situasi ini berlanjut selama lebih dari seminggu sebelum 2 orang tiba di Manor Ciklan. Mereka adalah 2 pria parubaya yang tampak tenang dan bermartabat, keduanya mengenakan pakaian kludrain seputih salju. Mereka memberikan perasaan tenang yang luar biasa dan tidak akan dianggap enteng kemanapun mereka pergi. Mereka langsung mengatakan bahwa mereka sedang mencari kepala Ciklan saat mereka tiba. Pakaian kludrain putih salju adalah pakaian khas yang dikenakan orang-orang dari Sekte Hujan Ilahi. Banyak penonton sangat ingin melihat orang-orang dari Divine Rain Sect mengunjungi Ciklan. Sekte Hujan Ilahi adalah dominator atas 3 wilayah bawah. Eksistensi super, kekuatan yang sangat besar. Hanya seorang penatua dari Sekte Hujan Ilahi yang dapat memusnahkan klan besar seperti klan Qi. Kekuatan yang mendominasi dari 3 wilayah bawah memiliki warisan lama, dan dikatakan bahwa mereka sudah ada sejak zaman kuno. Mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi di 3 wilayah bawah. Ketika Qi yang tahu bahwa orang-orang dari Sekte Hujan Ilahi telah datang, hatinya berdebar keras. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Dia tidak tahu apakah ini dianggap cepat atau lambat. Saat itu, King Sui secara tidak sengaja tiba dan Qi yang memberitahunya bahwa orang-orang dari Sekte Hujan Ilahi telah datang. Karena mereka ada di sini, mari kita lihat. Ayo, aku akan pergi denganmu. King Sui sedikit tertegun tetapi masih tetap tenang. King Sui merasa sangat kaku. Dia sudah datang ke daerah 8 Desolates untuk sementara waktu namun masih tidak menyadari seberapa kuat kekuatan di 8 Desolates City itu. Selain di 8 Desolates City, kota kuat apa lagi yang ada di sana?
Apakah ada istana ilahi atau gerbang iblis? Apakah Tantai Lingyan ada di 3 wilayah bawah? Ini bagus juga. King Sui awalnya ingin melewati 3 wilayah bawah dan menuju ke wilayah keempat secara langsung. Gagak yang menghalangi langit telah memberitahunya bahwa dengan kemampuannya, dia bisa menuju ke wilayah keempat atau bahkan kelima secara langsung. Oleh karena itu, King Sui berencana menuju ke 3 wilayah tengah. King Sui tidak tahu seberapa kuat sekte hujan ilahi itu, tetapi dia tahu bahwa keberadaan yang mendominasi 3 wilayah bawah akan tetap menjadi keberadaan yang kuat bahkan di 3 wilayah tengah. Mereka bahkan mungkin tidak lemah jika dibandingkan dengan mereka yang berada di puncak 3 wilayah tengah. Ketika mereka memasuki aula, mereka melihat 2 pria paruh baya yang tenang dan berwibawa. Bolehkah saya bertanya apa alasan sekte hujan ilahi datang mengunjungi klan Qi? Qi yang bertanya dengan tenang. Sekte hujan ilahi biasanya tidak akan muncul. Ketika mereka melakukannya, itu pasti bukan untuk sesuatu yang baik. Sekte hujan ilahi seperti sekte besar yang berada dalam pengasingan dewa di 3 wilayah bawah. Mereka biasanya tidak akan memiliki hubungan dengan pasukan lain dan alasan mereka muncul adalah untuk menghukum pasukan yang bersangkutan. Kami di sini untuk melunasi hutang atas nama guru kami. Kami mencari kerja sama dari kepala Ciklan. Pria di sebelah kiri berkata dengan lembut, memberikan perasaan percaya diri dan superior. Dia memberikan perasaan bahwa dia berada di atas segalanya, seperti apa yang dia lakukan sekarang. Meskipun dia menyebut Qi yang sebagai kepala Ciklan, dia mungkin menganggap posisi ini tidak berharga dan tidak peduli tentang dia. Bolehkah saya bertanya apa hutang Ciklan kepada Anda? Kepala klan Qi mengerutkan kening tetapi masih bertanya dengan tenang. Murid termuda guru, saudara bela diri termuda kami telah dibunuh oleh orang-orang Anda. Karena itu, kami di sini untuk meminta kepalanya, pria di sebelah kiri berkata perlahan. Saya tidak tahu siapa saudara bela diri bungsu Anda. Orang-orang yang kami bunuh semuanya adalah pelaku kejahatan dan sampah. Kami tidak membunuh saudara bela diri bungsu Anda. Pada saat ini, King Sui tersenyum dan berkata. Melihat King Sui telah berbicara, Qi yang tidak melanjutkan. Pria di sebelah kiri mengerutkan kening tetapi masih berkata, Wu Xingyun adalah saudara bela diri termuda kami. Oh, jadi itu dia. Saya bertanya-tanya siapa itu. Seseorang dengan kemampuan itu tidak tahu apa-apa dan ingin membunuh kami. Pada akhirnya, dia malah dibunuh oleh kami. Orang seperti dia yang datang mencari masalah pantas untuk dibunuh. Jika seseorang pergi ke sekte hujan ilahi untuk membuat masalah, bagaimana mereka akan dihukum? King Sui berkata dengan sangat lancar. Mereka layak untuk dibunuh. Pria di sebelah kanan berkata langsung. Namun, setelah mengatakan ini, pria itu sepertinya merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, King Sui bertepuk tangan. Kamu benar, itu sebabnya kami membunuhnya. Mencari masalah dengan pihak lain adalah tindakan yang kuat menindas yang lemah. Ketika menghadapi orang-orang seperti ini, seseorang harus memukul mereka dengan keras. Sekarang, siapapun bisa mengetahui niat yang tersembunyi di balik kata-kata King Sui. Rasanya seolah-olah dia menantang mereka. Sulit bagi mereka untuk tidak menyadarinya. Baiklah, kami tidak akan banyak bicara. Kami telah mendapat perintah dari guru kami untuk membawa kepala kembali, kata pria di sebelah kiri, jelas tidak senang. Mengambil kepala seseorang. Datang untuk mengambil kepala seseorang. Kepala siapa yang akan kamu ambil? King Sui bertanya dengan acuh tak acuh. Kami di sini untuk mengambil kepala pelaku. Karena masalah ini dilakukan oleh klan Qi, maka kepala marga harus memikul tanggung jawab. Kalian harusnya merasa beruntung. Jika itu di masa lalu, kepala semua orang di sini mungkin akan diambil. Pria di sebelah kiri mengatakan ini sebagai fakta, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Keduanya memasang ekspresi seolah-olah klan Qi adalah orang yang mendapat manfaat dari pengaturan ini. Wajah Qi yang sangat suram. Dia telah berusaha membalas dendam. Jika dia mati sekarang karena harganya, anggota Qi klan lainnya bisa hidup,
itu tidak akan menjadi kesepakatan yang buruk. Apakah sekte hujan ilahi selalu seperti ini, tidak peduli apa yang benar atau salah dan membuat penilaian berdasarkan perspektif mereka? King Sui mengerutkan kening, tetapi nadanya masih sangat tenang. Maksud kamu apa? Anak muda, siapa kamu? Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Apakah tindakan Divine Rain Sekte adalah sesuatu yang bisa Anda kritik? Wajah pria di sebelah kiri tampak semakin gelap pada detik. King Sui, jika kematianku dapat memastikan keamanan seluruh Ciklan, itu tidak buruk. Satu-satunya penyesalan saya adalah bahwa saya belum pernah melihat Aoer dan Fenger, kata Ci yang dengan getir, merasa ini agak sulit untuk diterima. Saudaraku, apakah kamu lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Kamu sudah sekuat ini, jadi bagaimana kamu bisa menerima kematian dengan rela? Tidak heran jika sulit bagi Anda untuk mencapai terobosan dan melangkah lebih jauh. Kaulah yang membatasi dirimu sendiri, ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Hahaha, anak muda, sepertinya kamu tidak ingin menerima takdir. Haruskah kami mengatakan bahwa Anda muda dan sombong, atau bahwa Anda masih muda dan cuek? Pria itu tampaknya menganggap ini sangat lucu. Aku tidak peduli apa itu sekte hujan ilahi. Jika Anda bersikeras untuk membawa kembali kepala, saya akan memberikan keinginan Anda, tapi jika Anda mampu. Ucap King Sui memandangi mereka berdua. Nak, tahukah kamu bahwa kamu sedang mendekati kematian? Pria di sebelah kiri mengerutkan kening seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Lakukan, Anda telah banyak memamerkan. Kalau begitu, aku akan mengambil kepalamu untukmu, ucap King Sui. Dia segera bertindak setelah mengatakan ini. Kurungan, seni mengejar, tinju naga mengamuk. King Sui menggunakan tinju naga berserk untuk melakukan teknik tinju kombinasi. Ini berarti dia bisa mengalahkan lawan sejauh mereka tidak akan bisa membalas, mengincar kelemahan mereka. Teknik penglihatan surgawi. King Sui kemudian terus memperlambat kecepatan pria itu sampai sama dengan kecepatan siput. Teknik penglihatan surgawi mengurangi kecepatan lawan ke tingkat yang menakutkan. Kecepatan orang itu telah melemah setengahnya di awal pertempuran. Menambahkan teknik penglihatan surgawi, itu bahkan tidak perlu disebutkan lagi. Sebelumnya, ketika dia melakukan teknik tinju kombinasi, itu tidak efektif karena kecakapan menyerang yang rendah. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Dia mendaratkan pukulan ke dada pria itu dan kemudian mendekat dengan Windwise Willow. Serangan mencungkil. Nying. King Sui menekuk tubuh bagian bawah lawan. Duar. Suara sesuatu yang pecah terdengar keras. King Sui tidak memiliki niat baik terhadap pria ini. Dan karena dia telah memutuskan untuk membunuh, dia memutuskan untuk lebih terus terang. Teriakan menakutkan baru saja berbunyi ketika King Sui mengulurkan tangannya dan mengunci tenggorokan pria itu. Kraak, semuanya terhenti. Yang mengejutkan, pertempuran itu hanya membutuhkan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berkedip 3 kali, untuk berakhir. King Sui melambaikan tangannya dan mayat pria itu mendarat di samping pria itu, berkata, "Bawa dia kembali untuk menemui tuanmu. Katakan padanya bahwa saya menyambut kedatangannya. Karena mereka akan membandingkan kekuatan tinju mereka," ucap King Sui dengan nada santai. Dia hanya meminta pria itu untuk menyampaikan pesan tersebut sehingga mereka bisa terus maju dan melawannya. Dia jelas tidak takut pada sekte hujan ilahi, serta tidak memiliki niat baik terhadap mereka. Mereka sombong dan akan menggertak yang lemah hanya karena mereka kuat. Orang lain linglung. Mereka cenderung berada di samping untuk mengambil nyawa orang lain tanpa mengedipkan mata. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di pihak yang kalah, hampir musnah dalam sekejap mata. Juga, pria ini bukanlah satu-satunya yang terpana. Ci yang sangat terperangah sehingga dia hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat serangkaian bayangan dari tindakan King Sui. Untuk memikirkan itu dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melihat bayangan. Seberapa kuat King Sui?
Teknik penglihatan surgawi King Sui tidak benar-benar mengurangi kecepatan lawan, melainkan meningkatkan persepsinya sendiri tentang kecepatan. Itu tidak seperti Art of Pursuing. Jika tidak, efek dari teknik penglihatan surgawi dapat dibagi dengan orang lain. Bukan karena kedua pria ini lemah, hanya saja kekuatan King Sui terlalu menakutkan. King Sui berusaha membantu Qi yang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Qi yang tidak bisa disalahkan. Semua orang dari 3 wilayah bawah akan merasa tidak berdaya di hadapan anggota Sekte Hujan Ilahi. Hanya King Sui yang tidak akan merasa takut terhadap kekuatan besar ini. Qi yang tersenyum pahit. Mereka tidak punya cara untuk mundur sekarang. Pihak lain pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, karena saat ini, masalah tidak akan diselesaikan hanya oleh satu kepala. Jika mereka mengambil tindakan selanjutnya, klan Qi akan musnah. Pria itu menghela nafas, mengambil orang mati yang matanya terbuka lebar. Orang yang meninggal mungkin tidak berpikir bahwa dia akan mati dengan cara seperti itu. Pria itu pergi. Banyak orang telah melihat 2 pria dari Sekte Hujan Ilahi masuk, tetapi sekarang mereka melihat salah satu dari mereka akhirnya dibawa keluar. Terjadi keributan. Dibandingkan dengan keributan di dalam klan Qi, keributan di luar seperti gunung berapi yang meletus. Setelah mengetahui bahwa klan Qi telah membunuh anggota dari Sekte Hujan Ilahi, tidak ada orang lain yang berani mengunjungi klan Qi. Itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Klan Qi terlalu bodoh dan sombong kali ini untuk berpikir bahwa mereka terlalu percaya diri untuk ingin melawan Sekte Hujan Ilahi. Mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai semacam kekuatan yang tak tertandingi. Tepat sekali, mereka menjadi pusing dengan kesuksesan sehingga mereka bahkan tidak melihat siapa yang mereka lawan. Sudah berapa tahun, tidak ada yang berani mengangkat tangan melawan Sekte Hujan Ilahi. Aku bertanya-tanya betapa marahnya Sekte Hujan Ilahi kali ini. Apa yang bisa terjadi? Klan Qi akan mengucurkan darah dari sungai, dan mereka akan benar-benar musnah. Sebaiknya kita menjauh dari klan Qi kalau kita terlibat. The Divine Rain Sekte telah terbiasa mendominasi. Aku ingin tahu apakah klan Qi memiliki kemampuan untuk melawan. Shit, hati-hati. Sekte Hujan Ilahi mungkin mendengarmu, kata seorang lelaki tua. Ketika seseorang mencapai alam itu, yang mendominasi adalah orang-orang yang berada di bawahnya. Orang utama tidak akan punya waktu untuk mendominasi. Canda salah satu pria. Itu benar. Aku ingin tahu apakah klan Qi akan mampu mengalahkan orang-orang yang mendominasi di bawah mereka. Jika orang yang bertanggung jawab mengambil bagian dalam ini, maka Sekte Hujan Ilahi mungkin harus melalui beberapa pengaturan ulang. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekte Hujan Ilahi pergi sementara orang-orang di klan Qi berada dalam keadaan keributan dan panik. Setelah semua orang tahu bahwa King Sui telah membunuh seorang anggota dari Sekte Hujan Ilahi, mereka merasa sulit untuk percaya. Sekte Hujan Ilahi selalu menjadi keberadaan yang tak terkalahkan yang tidak boleh tersinggung. Ada beberapa orang yang akan berkomentar tentang Sekte Hujan Ilahi di depan umum, apalagi membunuh salah satu dari mereka. Saya sudah memikirkannya. Sekte Hujan Ilahi pasti tidak akan meninggalkan masalah ini. Kami hanya bisa bertarung habis-habisan, kata Qi Yang. King Sui sama sekali tidak cemas. Dia tersenyum, tidak mungkin keberadaan seperti Divine Rain Sect untuk diisi dengan orang-orang seperti mereka. Mungkin hanya orang-orang di bawah yang bersikap sombong. Kami hanya membantu mereka membersihkan bak. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika seseorang akan datang, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada klan Qi. Qi Yang dan yang lainnya sangat mempercayai King Sui. King Sui telah memberi mereka banyak kepercayaan diri. Misalnya, dalam kasus Hao Tian dan Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, selama mereka bertarung bersama dengan King Sui, mereka tidak akan khawatir bahkan jika mereka akan menuju ke 3 wilayah atas. Saat ini, Eight Desolates City sangat hidup. Bagaimanapun, seseorang berani bergerak melawan Sekte Hujan Ilahi secara terbuka. Di tempat lain, ada istana emas dan berkilauan,
penuh dengan gambar detail yang diukir dengan perasaan mewah dan mewah. Saat ini, di istana ini, seorang lelaki tua melihat seseorang yang membawa mayat. Wajahnya sangat suram. "Xian, beritahu aku apa yang terjadi." Orang tua itu berkata dengan suara rendah dan dalam. Kedua pria ini adalah pria yang sebelumnya tenang dan bermartabat yang telah pergi ke Klanci. Namun, salah satu dari mereka telah meninggal, dan orang yang selamat bernama Xian. Pria tua itu adalah tuan mereka. Pria tua itu mengenakan jubah emas dan mewah tetapi memiliki sepasang alis segitiga yang berkabung yang membuatnya tampak sangat galak. Pria yang selamat merasa sangat pengap, tetapi dia masih perlahan berbicara tentang apa yang terjadi di Ciklan, tanpa detail. Wajah pria tua itu berubah menjadi lebih suram, dan dia hanya berbicara setelah sekian lama, "Kamu terlalu percaya diri pada bajingan kecil. Anda memaksa saya untuk menghapus Klanci." Pria tua itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat, menekan pria itu dan membuatnya sulit untuk berdiri. Di tempat lain, King Sui mempelajari tinju naga berserk karena dia punya waktu luang. Dewa pertempuran kekuatan perkasa menggunakan seni tinju dan oleh karena itu King Sui mempelajarinya bersama dengan dewa pertempuran kekuatan perkasa, memberikan teknik itu kepadanya. Dia ingin melihat apakah orang lain juga bisa mencapai efek serangan berat jika mereka menggunakan tinju naga berserk. Lama setelah itu, King Sui menyadari bahwa orang lain juga dapat mencapai efek yang sama setelah mengolah tinju naga berserk. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin mereka mencapai efek yang sama persis dengannya. Bahkan jika yang lain mencurahkan upaya seumur hidup mereka untuk mencoba menyempurnakannya, mereka tidak akan dapat mencapai level King Sui. Namun, itu bagus karena mereka juga bisa mempelajarinya. King Sui tidak pernah menjadi orang yang pelit untuk menyampaikan teknik pertempurannya kepada orang lain. Selama itu adalah teknik yang bisa dia ajarkan kepada orang lain, dia akan melakukannya. Oleh karena itu, King Sui mengajarkan tinju naga berserk kepada semua orang yang hadir. Mereka bisa mempraktikkannya jika punya waktu. Mereka yang mengandalkan teknik tinju semuanya sangat gembira, tetapi bahkan mereka yang tidak, merasa sangat senang juga, bisa memperoleh kemampuan pertahanan diri tambahan. Dewa pertempuran kekuatan perkasa seperti harimau yang telah mendapatkan sayap setelah mendapatkan pagoda harta karun takdir surgawi pari. Saat ini, setelah diajarkan tinju naga berserk, dia melonjak dengan pesat lagi. Kecakapan bertarungnya yang kuat meningkat berkali-kali. Ini adalah peningkatan kecakapan bertempur karena kekuatannya sendiri tidak meningkat banyak. Itu hanya peningkatan dalam distribusi kekuatan, mampu melepaskan kekuatan satu jin hingga beberapa jin. Selain itu, kemampuan pertahanannya sendiri juga meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Banyak orang dari klan Qi tampaknya telah melupakan sekte hujan ilahi. Itu karena mereka tidak dapat menerima melihat orang-orang dari sekte hujan ilahi mengambil kepala Qiyang. Tanpa Qiyang, klan Qi tidak akan bisa bertahan. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan King Sui benar. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka menyerahkan hidup mereka. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bisa bertahan dari pertempuran mereka sebelumnya. Di halaman tempat King Sui dan kedua wanita itu tinggal, King Sui memperhatikan kedua wanita itu berlatih tinju naga berserk. Dia harus mengatakan bahwa tidak peduli apapun teknik bela diri yang dilakukan oleh para wanita cantik, mereka akan selalu terlihat sangat cantik. Kedua wanita itu biasanya anggun dan dingin, tetapi sekarang, mereka memancarkan aura liar dan kuat tambahan. Ada dampak yang tak terlukiskan setelah melihatnya dengan kedua mata. Kedua wanita itu tidak pernah mempraktikkan seni pertama ini sebelum yang lain dan hanya mempraktikkannya di depan King Sui. Mereka juga berlatih seni bela diri tradisional karena itu adalah fondasi. Namun, tinju naga berserk berbeda. Cara dia menyerang dari kejauhan dan cara dia menggunakan kekuatan berbeda. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memukul dengan kekuatan sekuat itu. King Sui merasa sedikit panas saat melihat ini. Matanya terus menatap puncak mereka yang berkembang dengan baik.
Kedua wanita itu tahu apa yang dilihat King Sui dan itu membuat mereka tersipu. Setelah latihan mereka, keduanya memelototi King Sui, wajah mereka memerah. King Sui menggosok hidungnya dan berjalan, saya benar-benar ingin menggigit. King Sui memegang tangan mereka masing-masing dan melihat mereka berdua. Puncak-puncak besar tepat di depan matanya mengambil jiwanya. Dan bahkan dengan kemauan kuat King Sui, dia masih tidak bisa menahannya. Secara langsung, dua tangan kecil mencapai sisi pinggang King Sui dan mencubit. King Sui bersama-sama menjerit dan kemudian memeluk mereka berdua, meraba-raba pantat mereka yang bulat. Kedua wanita itu menggigil, mengertakkan gigi agar mereka tidak berteriak. Karena kedua wanita itu pemalu, mereka terpaksa mengubur wajah mereka ke leher King Sui. King Sui merasa sangat gelisah dan teknik tangan tendon lembutnya bergerak ke sana kemari, sementara dadanya bergesekan dengan puncak mereka. Tekanan itu membuat King Sui merasakan ujung yang menonjol. Teknik tangan tendon lembut King Sui sangat kuat, dan desahan kedua wanita itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Ini membuat King Sui merasa bahwa dia menikmati yang terbaik dari kedua dunia. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menikmatinya seperti dia. Namun, perasaan ini, memiliki dua wanita cantik yang mengerang pelan di pelukannya, itu sungguh tak ternilai harganya. Tubuh mereka sedikit gemetar saat King Sui melakukan apa yang dia inginkan. Ketika kedua wanita itu berhenti gemetar, mereka menyadari bahwa mereka berdua berada di tempat tidur King Sui. Sebelumnya, ketika kedua wanita itu baru saja menjadi lemah, mereka sudah di tepi tempat tidur. Saat ini, mereka masih merasa sangat lemah dan bahkan jika King Sui melakukan apapun kepada mereka, mereka tidak akan bisa melawan. King Sui sekarang berada di atas kedua wanita itu sementara pakaian mereka berantakan. Atasan mereka hampir semuanya dilepas. Meskipun Shen Huang dan Bei Huang Fan belum benar-benar mengikuti King Sui, mereka memiliki momen menyenangkan yang adil dengannya. Shen Huang bahkan telah memuaskannya dengan menggunakan tangannya sebelumnya. Saat ini, kedua wanita itu muncul seolah-olah mereka baru saja bangun. Saat mereka menyadari keadaan mereka saat ini, ekspresi mereka menjadi lebih merah karena perasaan gembira mereka. Aku ingin berpesta dengan kalian berdua. Tangan King Sui melepaskan atasan wanita. Kedua wanita itu hanya memejamkan mata, dan jantung King Sui berdebar kencang. Menilai dari reaksi para wanita, mereka sepertinya tidak keberatan. Mungkinkah dia benar-benar akan menikmati trisam sekarang? Setelah mengetahui tentang masalah dengan Sekte Hujan Ilahi dan telah bersama King Sui begitu lama, kedua wanita itu tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Tidak baik membuatnya terus menahannya. Melihat puncak seputih salju yang menonjol dengan bangga dengan bentuk sempurna, King Sui menggerogotinya dengan liar. Perasaan gembira membuatnya terpesona. Namun, King Sui memperhatikan sedikit kecanggungan di mata mereka. Ini segera membangunkannya. Tampaknya tidak adil baginya untuk membawa mereka bersama untuk pertama kalinya. Akan lebih baik baginya untuk membimbing mereka satu lawan satu untuk pertama kalinya. Memikirkan hal ini, King Sui menekan keinginannya yang membara dengan pahit, tetapi tidak sampai dia menggigit seluruh tubuh mereka. Saya sedikit gugup, biarkan pintunya tidak terkunci untukku. Malam ini, aku ingin kalian berdua menjadi wanitaku. King Sui berbaring di antara mereka berdua, memegang masing-masing, kepala mereka bertumpu pada lengannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.